Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berjudul Hubungan Kesehatan Mental dalam Menjalankan Tugas Besar Mata Kuliah Sistem Basis Data. Di sini saya Saradida Siregar sebagai moderator dan ada Saya Muhammad Azil Amus. saya Hanum Maya. Saya Laura Putri Kariswari. Saya Faris Nova. Berikut akan kami lampirkan hasil presentasi kami. Latar belakang yang kami ambil dari judul tersebut adalah mahasiswa perguruan tinggi sistem informasi di Telkom University. Seringkali mahasiswanya mengalami ngeluh karena kesulitan dalam mengerjakan mata kuliah basis data, karena tugas ini memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep basis data, analisis yang diperlukan dengan mendetail, serta implementasi praktis yang tepat, sehingga banyak sekali mahasiswa melaporkan tingkat stres tinggi dan mengalami berbagai kesehatan mental selama periode pengerjaan tugas ini. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara kesehatan mental mahasiswa dengan performa mereka dalam menyelesaikan tugas besar pada mata kuliah sistem basis data. Pengertian dari stres menurut jurnal Konsep Cognition, Emotion, and Behavior 2013, stres adalah suatu kondisi atau perasaan yang dialami ketika seseorang merasa bahwa tuntutan melebihi sumber daya pribadi dan sosial yang dapat dimobilisasi oleh individu tersebut. Stres juga dapat bersifat akut atau kronis, tergantung pada durasi serta intensitasnya. Stres juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik serta mental. Selanjutnya ada beberapa jenis stres. Yang pertama itu stres akut episodik. Merupakan stres akut yang sering terjadi secara berkala atau dalam episode tertentu. Sebagai contoh, individu yang memiliki banyak tanggung jawab atau sering menghadapi situasi mendesak. Gejala yang didapatkan oleh stres akut episodik antara lain merasa cemas, iritabilitas, dan perubahan mood yang sering. Yang kedua itu ada stres traumatik. Merupakan stres yang disebabkan oleh peristiwa traumatis yang sangat mengganggu, seperti bencana alam, kecelakaan serius, atau kekerasan. Contoh yang dialami oleh stres traumatik antara lain mengalami kecelakaan mobil yang serius, menjadi korban serangan fisik, atau menghadapi bencana alam. Gejala-gejalanya itu flashback, mimpi buruk, kecemasan yang parah, dan gejala PTSD, yaitu post traumatic stress disorder. Di sini kita terbagi menjadi 3 hasil analisis. Yang pertama tingkat stres dan kinerja, yang kedua ada faktor penyebab stres, dan yang terakhir ada risau strategi mengatasi stres. Yang pertama adalah tingkat stres dan kinerja. Ditemukan bahwa mahasiswa dengan tingkat stres tinggi cenderung memiliki nilai tugas besar yang lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Dan yang kedua adalah faktor penyebab stres, yaitu beban tugas yang terlalu besar dalam waktu yang terbatas, kurangnya waktu istirahat dan tidur yang cukup, minimnya dukungan dari teman dan keluarga, kesulitan dalam memahami materi kuliah. Dan yang terakhir adalah risau strategi mengatasi stres. Yang pertama adalah membagi waktu secara efektif antara belajar dan istirahat, kemudian mencari bantuan dari dosen atau asisten dosen ketika mengalami kesulitan, dan yang terakhir menggunakan teknik relaksasi seperti meditasi dan olahraga.